Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata KKN Kelompok 39 UPN Veteran Jatim akan memaparkan atau mensosialisasikan tentang penguatan UMKM di masa pandemi COVID-19. Penguatan UMKM di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memang sudah menjangkiti di seluruh negara dunia dan telah mempengaruhi banyak sektor kehidupan masyarakat. Dampak adanya virus ini tidak hanya merugikan sisi kesehatannya saja, melainkan juga virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian negara di seluruh dunia. Yang sebelum adanya COVID, perekonomian global sudah meningkat dan sangat pesat. Adanya COVID, perekonomian global menjadi melambat dan mempengaruhi dunia usaha, tak terkecuali di Indonesia. Tidak ada yang tidak terdampak memang akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Dari semua sektor hampir mengalami dampaknya, terutama ekosistem ekonomi yang selama ini telah menjadi tumpuan masyarakat. Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID-19 adalah dengan mendorong sektor UMKM. Apalagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta dengan komposisi usaha mikro dan kecil sangat dominan, yakni 64,13 juta atau 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini pula lah yang merasakan imbas negatif dari pandemi COVID-19. Semenjak adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, serta mengkampanyekan stay at home atau tetap di rumah, saat ini banyak UMKM yang mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun, dan terjadinya banyak pemutusan hubungan kerja untuk pekerja dan buruh yang kemudian menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Peran UMKM dalam situasi krisis ekonomi seperti yang terjadi sekarang ini, memang sektor UMKM sangat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena UMKM sendiri merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB atau pendapatan domestik bruto dan memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar, yang diantaranya yaitu perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. Karena dengan adanya UMKM ini, pengangguran dapat teratasi atau dapat mengurangi pengangguran yang selama ini terjadi di Indonesia. Jadi UMKM ini juga merupakan jaringan pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. Di samping itu, usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB suatu negara, khususnya di Indonesia dengan menghadapi era industri sekarang 4.0. Survei Asian Development Bank terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, 88% usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60% usaha mikro kecil ini sudah mengurangi tenaga kerjanya. Harus diakui memang bahwa pandemi COVID-19 ini telah membuat menurunnya daya beli masyarakat. Maka perlu adanya strategi untuk membantu UMKM ini agar bertahan di masa-masa kritis ini dan harus bisa benar-benar efektif di masa pandemi ini. Dua hal yang harus diketahui oleh pengambil kebijakan agar bantuan kepada UMKM berjalan efektif, yakni melalui identifikasi jalur transmisi apa saja krisis tersebut berdampak pada UMKM dan langkah-langkah mitigasi krisis apa yang telah, sedang, dan akan diambil oleh UMKM.
UMKM sangatlah penting bagi perekonomian Indonesia. Di saat ekonomi negara terganggu karena pandemi COVID-19, UMKM harus terus didorong agar tetap bisa berjalan sehingga dapat membantu perekonomian negara. Menurut data pada tahun 2018, UMKM menyumbang sebesar 60,34% PDB di Indonesia. Ada 3 jenis UMKM yang diterapkan di Indonesia. 1. Usaha mikro. Jenis UMKM pertama adalah usaha mikro. Usaha ini merupakan badan usaha produktif perorangan yang memiliki aset atau kekayaan bersih kira-kira 50 juta setiap bulan dan sudah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha mikro ini memiliki ciri-ciri tertentu, seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan secara sistematis, sulit untuk mendapatkan bantuan dari perbankan, dan barang yang dijual selalu berubah-ubah serta bentuk dari usahanya masih relatif kecil. Contoh usaha mikro meliputi tukang cukur, warung nasi, tambal ban, warung kelontong, peternak ayam, dan masih banyak lagi. 2. Usaha kecil. Jenis UMKM selanjutnya adalah usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan, dan kekayaan usaha ini biasanya berada di bawah 300 juta per tahun dan bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang sudah memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Jenis usaha kecil ini memiliki ciri-ciri tertentu seperti tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan dalam memperbesar skala usaha, usaha non-ekspor dan impor, serta masih memiliki modal usaha yang terbatas. Usaha kecil umumnya adalah perusahaan perorangan, contohnya koperasi, restoran lokal, laundry, dan toko pakaian lokal yang lainnya. 3. Usaha menengah. Yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Namun, tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja. Contoh dari usaha menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor-impor, ekspedisi muatan kapal laut, dan yang sejenis. Ada 4 peran penting UMKM untuk Indonesia, yaitu 1. Menyediakan jaringan pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi. 2. Membentuk produk domestik bruto. Produk domestik bruto sendiri adalah jumlah produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. Peran penting UMKM yang selanjutnya adalah memperluas penyerapan dan kesempatan kerja, serta yang paling penting yaitu menciptakan lowongan pekerjaan baru. Terdapat strategi penguatan UMKM di masa pandemi. Yang pertama, dapat dengan melakukan pemanfaatan terhadap adanya e-commerce seperti penggunaan Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain, agar dalam memasarkan usahanya dapat lebih secara luas, sehingga konsumen dapat lebih mengetahui dan mengenal usaha yang kita miliki, sehingga dalam proses pemasaran dapat lebih efektif. Selanjutnya, dapat memberikan suatu
perbaikan terhadap kualitas produk, dan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Seperti kualitas produk, sangat penting untuk diperbaiki agar para konsumen tetap memiliki minat beli kepada usaha yang kita miliki. Serta pelayanan konsumen ditujukan agar konsumen mendapatkan kepuasan dan kepercayaan kepada usaha kita. Strategi selanjutnya dengan melakukan suatu inovasi terhadap produk dengan pemberian diskon atau potongan harga. Hal ini dilakukan agar pembeli membeli produk dengan jumlah banyak, sehingga hal tersebut berdampak positif terhadap usaha, karena penghasilan yang didapatkan akan mengalami kenaikan. Selanjutnya diperlukan customer relationship marketing yang perlu diterapkan agar konsumen puas dan akan secara terus-menerus melakukan transaksi. Hal tersebut akan menciptakan suatu loyalitas. Terdapat cara dalam membangun CRM ini dengan melakukan peningkatan terhadap komunikasi dengan pelanggan, mengatasi keluhan dan umpan balik negatif, memberikan hadiah kepada pelanggan setia, serta tetap berhubungan baik dengan pelanggan. Strategi penguatan UMKM di masa pandemi yang selanjutnya adalah memaksimalkan digital marketing, pemasaran menggunakan teknologi agar pemasarannya menjadi lebih efektif dan laris, serta memasarkan di berbagai e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah konten kreatif, artinya membuat konten pemasaran semenarik mungkin. Strategi penerapan protokol kesehatan pada UMKM dalam rangka penguatan UMKM di masa pandemi. Yang pertama, mewajibkan pelaku usaha dan pengunjung menggunakan masker. Yang kedua, menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen atau pelaku usaha. Kemudian, melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter. Yang terakhir, hindari kerumunan. Pemasaran digital atau biasanya juga disebut dengan digital marketing. Apa sih pemasaran digital atau digital marketing? Nah, digital marketing atau pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau media internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat itu sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh pemilik UMKM di masa sekarang. Apalagi di masa pandemi ini, kegiatan pemasaran melibatkan konsumen secara langsung itu perlu dibatasi, dikarenakan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dan tidak menutup kemungkinan bahwa seiring berkembangnya zaman, perkembangan pemasaran digital atau digital marketing akan semakin pesat. Selanjutnya, digital marketing atau pemasaran digital di era pandemi. Pemberdayaan digital marketing memberikan kesempatan pelaku UMKM dalam memulai usaha dengan sistem online pada aplikasi perdagangan seperti GoFood, GrabFood, Shopee, Lazada, atau memanfaatkan pasar media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Adapun bentuk pemasaran digital di masa pandemi, contohnya seperti yang pertama, social commerce. Social commerce adalah gabungan dari e-commerce dan sosial media yang menggabungkan aktivitas jual beli dengan penggunaan sosial media. Terus yang kedua ada penawaran iklan Google, di mana melalui pembaharuan terbarunya di Google Live Marketing, Google merilis advertisement bidding otomatis yang lebih pintar dalam mengoptimalisasikan target iklan. Algoritma terbaru ini memiliki kemampuan yang lebih selektif dalam memilih target dan memberikan pelaporan yang transparan. Adapun iklan menggunakan Instagram advertisement dan Facebook advertisement.
Untuk yang ketiga, konten interaktif. Konten interaktif akan lebih meningkat penggunaannya pada tahun 2020. Melalui konten interaktif, interaksi masyarakat akan meningkat drastis. Ada banyak sekali media yang bisa digunakan demi menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi. Misalnya, polling, kuis, video 360 derajat, infografis, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada konten kreatif. Konten kreatif di mana pelaku usaha didorong untuk mengoptimalkan media sosial yang dimiliki, mulai dari membuat konten yang menarik, baik dari segi visual ataupun caption produk yang relevan. Meski begitu, pada pandemi COVID-19, penggunaan platform digital oleh pelaku UMKM di Indonesia sudah cukup meningkat, di mana terdapat 42% UMKM di Indonesia yang sudah menggunakan media sosial. Dengan kata lain, media sosial merupakan sarana perkembangan kewirausahawanan dan keberlangsungan UMKM. Sedangkan berdasarkan data McKinsey, penjualan e-commerce telah mengalami peningkatan sebesar 26% dengan jumlah 3,1 juta transaksi per hari. Bahkan selama pandemi COVID-19 telah mendorong penggunaan media sosial yang lebih tinggi, yang tentunya berkorelasi pada meningkatnya transaksi penjualan para UMKM. Maka pelaku UMKM yang telah berhasil melakukan transaksi penjualan selama pandemi ini adalah yang berhasil memanfaatkan platform digital dan media sosialnya dengan baik. Sekian pemaparan dari Divisi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata mengenai program ketiga yang telah kami susun, yaitu tentang penguatan UMKM di masa pandemi. Semoga Bapak dan Ibu sekalian berkenan dalam membantu untuk mensukseskan program kerja yang telah kami susun tersebut. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.